vaksin, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu. Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan coba mengupdate kembali peraturan perjalanan dan persyaratan dokumen untuk naik pesawat domestik di Indonesia. Peraturan di bawah ini adalah persyaratan dokumen untuk penerbangan domestik berlaku mulai 18 Mei 2022 hingga pemberitahuan selanjutnya. Mudah-mudahan kabar ini sedikit meringankan untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja. Untuk kategori penumpang, sudah vaksin dosis ketiga, yaitu vaksin booster. Persyaratan terbangnya cukup membuktikan dengan sertifikat vaksin dosis kedua atau ketiga. Tidak perlu melakukan swab PCR atau rapid antigen. Untuk teman-teman yang sudah vaksin dosis kedua, persyaratan terbangnya cukup membuktikan sertifikat vaksin dosis kedua. Di sini juga tidak perlu melakukan tes swab PCR atau rapid antigen. Untuk kategori penumpang sudah vaksin dosis pertama, persyaratan terbang, bukti sertifikat vaksin dosis pertamanya, dan melakukan swab PCR yang berlaku 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Di sini untuk surat bebas COVID-nya cukup pilih salah satu saja teman-teman. Untuk kategori penumpang belum vaksin karena kesehatan khusus atau karena ada penyakit komorbid, persyaratan terbang boleh menggunakan bebas COVID rapid test antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau swab PCR yang berlaku 3 kali 24 jam dan membawa surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bahwa belum bisa divaksin. Untuk anak usia di bawah 6 tahun belum vaksin, persyaratan terbang wajib dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dikecualikan dari syarat perjalanan vaksin dan hasil tes swab PCR atau rapid antigen. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang melakukan tes swab PCR atau rapid antigen, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes COVID-19 diupload ke sistem EHC kita yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasiankes terkait. Jadi yang upload hasilnya itu kliniknya atau Fasiankes tersebut. 2. Jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan otoritas daerah setempat. Ketiga, semua penumpang wajib mengisi Electronic Health Alert Card (EHC) yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. 4. Ketentuan anak di atas 6 tahun mengikuti ketentuan penumpang secara umum.
khusus penumpang usia 6-17 tahun dan sudah mendapat vaksin dosis kedua dikecualikan dari persyaratan tes antigen. 5. Penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes swab RT-PCR atau rapid antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Penumpang dengan penerbangan domestik, transit, tidak keluar bandara, tidak ganti penerbangan, maka mengacu pada persyaratan tujuan akhir penerbangan. Jadi di sini teman-teman, jika transitnya tidak keluar bandara itu tidak ada pemeriksaan EHC lagi. Jadi pemeriksaannya hanya ada di bandara keberangkatan yang pertama. Oke, baik. Jika ada yang ingin ditanyakan atau koreksi atau sharing informasi, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat sharingnya kali ini, teman-teman. Terima kasih.